Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tia, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini aku akan mempresentasikan IPA bab 4. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah. Saya dari kelas 81, absen 26. A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar, ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya terlalu kecil. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut posisi atau kedudukan seimbang. Bandul ini tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar, yaitu O dengan A atau O dengan B. B. Gelombang. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa ikut tergeraknya dedaunan pada tepi kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu yang tercemplung ke dalam kolam merambat atau menjalar melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung. 2. Jenis gelombang. Pada gambar A, jika menjumlahkan jarak bukit titik A dengan titik C dan jarak lembah titik C dengan titik E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau disebut dengan sebagai lambda. Bisa pula satu lambda dinyatakan dengan jarak sejauh titik B ke titik F, yaitu B, C, D, E, F, atau jarak dua puncak terdekat. Sedangkan puncak titik B atau titik F disebut juga amplitudo atau simpangan tertinggi dari getaran yang merambat. Pada gambar B, cara untuk menentukan satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal atau lambda adalah penjumlahan jarak rapatan ditambah dengan jarak keregangan. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia, gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan banyak lagi lainnya. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang mikrowave, gelombang televisi, dan banyak lainnya yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau singkatannya GEM. GEM adalah gelombang yang muncul sebagai akibat getaran media listrik dan media magnetik yang juga dapat dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya gambar seperti ini. 3. Gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Banyak infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi rentang 20-20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri. Kedua, yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Contohnya adalah cahaya yang dipancarkan bintang merambat lurus hingga mencapai mata saat melihatnya. 2. Indera penglihatan. Secara prinsip, kita dapat melihat benda-benda yang berwarna karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata.
Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Contohnya gambar seperti ini. Dan sini ya gambarnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.